Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Shalom saudara, apa yang kita lakukan ketika ada di antara kita itu jatuh dalam dosa? Apakah dipulihkan atau disisihkan? Saya yakin setiap kita pasti sepakat dan akan berkata, jelas dipulihkan, bukan disisihkan. Namun dalam prakteknya saudaraku, tanpa sadar kita justru sering menyisihkan. Karena pemulihan yang kita lakukan bukan caranya Tuhan, tetapi caranya manusia. Saudaraku, setan selalu berusaha untuk merusak hidup manusia. Ini nampak dalam kisah di perikop yang kita baca hari ini. Orang yang kerasukan itu hidup terasing dan menyakiti diri. Hidupnya tidak bernilai, hidupnya tidak berharga. Dikatakan dalam Markus 5 ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Saudara, Yesus dengan sengaja bertolak ke daerah orang Gerasa, walaupun tempat ini tersisih, bahkan seringkali dianggap hina. Oleh karena itulah tempat ini menjadi salah satu tempat bagi pemeliharaan babi. Zaman itu babi dipandang sebagai binatang yang najis, tempat tinggal dari roh-roh jahat. Maka tempat pemeliharaan babi harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu tidak mengherankan saudara, apabila tempat ini Yesus bertemu dengan seseorang yang kerasukan roh jahat. Yesus tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang hina, disisihkan, bahkan termasuk orang-orangnya adalah orang yang berdosa. Namun yang menarik saudaraku, dengan sengaja Yesus mendatangi tempat ini untuk bertemu dan memulihkan
orang yang kerasukan roh jahat. Cukup dengan hardikan Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Roh jahat yang merasuki orang itu menjadi ketakutan karena tahu siapa Yesus. Mereka tahu bagaimana nasib mereka apabila berhadapan dengan Yesus. Sebab itu, mereka memohon agar Yesus jangan menyuruh mereka keluar dari daerah itu. Mereka ingin memasuki babi-babi yang saat itu ada di sekitar mereka. Maka dengan perkenanan Yesus, roh jahat itu memasuki 2000 ekor babi yang kemudian terjun ke danau dan mati lemas. Apa yang kemudian terjadi pada orang yang tadinya kerasukan setan itu, saudara? Ia menjadi waras, ia menjadi sembuh, ia menjadi pulih. Orang yang dilepaskan dari kuasa roh jahat itu berubah, kembali menjadi waras, berpakaian, duduk di kaki Tuhan, dan memuliakan Allah. Dan karena tidak diperkenankan mengikuti Yesus, ia pun pergi ke kampung halamannya untuk memberitakan karya Yesus dalam hidupnya. Setelah roh jahat tidak lagi menguasai dia, sekarang Yesus yang mengambil alih kekuasaan atas hidupnya. Hidupnya berarti di mata Tuhan, pun juga bagi manusia. Dan Yesus menginginkan agar melalui perubahan yang terjadi atas dirinya, ia menjadi saksi kemuliaan Allah, memberitakannya kepada orang-orang lain. Dia yang dulu hidup dikuasai iblis telah diubahkan menjadi manusia baru oleh Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang tak dapat tidak dikuasai Yesus. Tak ada hidup yang serusak apapun yang tak dapat ditata ulang dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, pemulihan akan terjadi apabila kita membawa orang berdosa untuk bertemu dengan Yesus, untuk dekat dengan Yesus, dan mengalami pertobatan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, pemulihan akan terjadi apabila kita membawa orang berdosa untuk bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan mengalami pertobatan. Segala usaha yang kita lakukan adalah supaya membuat orang yang jatuh berjumpa dengan Yesus dan firman-Nya, mengakui dosa-dosanya, hidup dalam pertobatan, dan kemudian memberitakan Yesus kepada orang lain. Ini pemulihan caranya Tuhan. Segala upaya kita, segala usaha kita yang tidak membuat orang jatuh berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, dekat dengan firman, mengalami pertobatan dan penyesalan atas dosa-dosanya, maka itu bukan pemulihan. Justru itu adalah bentuk menyisihkan, karena kita membuat orang itu jauh dari Yesus. Karena itu saudara, pemulihan yang benar bagi orang yang jatuh adalah ketika kita membawanya kembali dekat dengan Yesus, mengalami firman-Nya, dan hidup dalam pertobatan. Mari kita memulihkan mereka yang jatuh dan terluka dengan caranya Yesus dan bukan cara kita. Mari kita memulihkan mereka yang jatuh bukan hanya sekedar
dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Karena itu bukan memulihkan, tetapi justru tanpa sadar telah menyisihkan. Bawalah mereka kepada Yesus, dekatkan mereka kepada Yesus, dekatkan dengan firman-Nya supaya mengalami pertobatan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Terkadang kami menemui orang-orang di sekitar kami itu jatuh. Dan terkadang kami berupaya untuk menolong mereka, memulihkan mereka. Tapi yang terjadi justru kami malah menyisihkan. Karena pemulihan yang kami lakukan bukan caranya Tuhan, tetapi cara kami. Hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa memulihkan mereka yang jatuh adalah dengan membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan firman, mengakui dosa-dosanya, dan hidup di dalam pertobatan. Itulah pemulihan cara Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat menolong mereka yang terluka, menolong mereka yang jatuh dengan membawa kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan secara khusus pada saat hari ini kami berdoa untuk dua saudara kami yang berulang tahun, yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Untuk Ibu Ruth Melani atau AI Melan yang hari ini berulang tahun Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya AI Melan pun terus mengalami pertumbuhan dan kekuatan di dalam iman. Hidupnya, pekerjaannya, kesehatannya diserahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat rohani yang dari sorga yang menyertai AI Melan, Sandra, bahkan suami dan juga seluruh keluarganya. Mengingat juga Bapak untuk Sabrina yang hari ini juga berulang tahun. Kiranya juga Tuhan tolong orang muda ini di dalam keluarganya. Bahkan kami bersyukur Tuhan telah mempercayakan seorang anak perjanjian. Biarlah kiranya Tuhan tolong Sabrina dengan Alfian di dalam kehidupan keluarganya untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Bahkan pergumulan daripada keluarga ini, Tuhan juga yang akan menyertainya. Dan biarlah kiranya juga Tuhan, Engkau memimpin keluarga ini untuk menjadi keluarga Allah, oleh karena Kristus hadir di tengah-tengah keluarganya. Si kecil juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan, supaya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan juga takut akan orang tua. AI Yohana Bapa yang juga bersama-sama ikut menjaga, ikut merawat, ikut mendampingi. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk AI Melan dan juga selamat ulang tahun untuk Sabrina. Biarlah kiranya kita terus terikat dengan perjanjian dan makin setia kepadanya. Tuhan memberkati.